Nah, yang penting kita harus menyesuaikan dengan kondisi zaman. Kemudian sadar akan kedatangan era baru, kemudian memperkuat kolaborasi. Dalam konteks kolaborasi ini, kerjasama itu penting. Jadi tidak lagi poin berikutnya mengedepankan kompetisi antar kelompok, namun kolaborasi dan saling melengkapi sinergi. Kalau saya mengutip beberapa ahli bilang itu saat ini itu bukan eranya atau saya atau kamu yang sifatnya kompetisi, kan saya dan kamu dan dia. Artinya apa? Kolaborasi di situ. Jadi tidak ada kuat-kuatan jago-jagoan, tidak ada lagi. Nah, sikap bagaimana kondisi Islam pasca pandemi, yaitu harus melihat kondisi zaman ini. Generasi Islam, generasi muda kita harus bangkit untuk bagaimana kita bisa berkompetisi menyesuaikan diri secara global. Nggak ada lagi misalkan gara-gara untuk menjadi ketua umum MI cabang langsung gontok-gontokan dan lain, nggak ada lagi mestinya. Kolaborasi siapa yang ini saling melengkapi antara ketua umum wakil ketua itu secara struktur mungkin beda tetapi saling melengkapi dan bahasanya bukan atau. Nah, itu tugas kita semua. Kemudian sadar kebutuhan era 4.0. Kebutuhannya apa? Outcome based tadi, kerja cepat, kemudian pola pikir berubah, kemudian digital dan lain sebagainya. Kemudian mengedepankan karya. Karya kita apa? Kemudian itu yang nanti bisa dinikmati oleh yang lain. Nah, kemudian ini saya menyampaikan bahwa ini adalah bagian dari program bidang Ristek dan Sosbud kami Jatim lewat Biro Iptek. Kita memang sengaja ini kita acarakan karena UIJ ini adalah salah satu universitas terkemuka di bidang digital di Indonesia dan nanti ke depan bisa levelnya bisa tentu mengejar ranking dunia yang secara digital, secara 4.0 itu sudah bekerja sesuai dengan itu. Oleh karena itu kita harus menangkap peluang itu dengan kita memasukkan kolega-kolega di UIJ bahwa kuliah bisa di mana saja. Nah, yang pertama siap berkolaborasi mewujudkan aktivitas kemajuan iptek dan sosial budaya. Nah, ini salah satu kegiatannya. Kalau nanti sudah tidak pandemi, tentu kita bisa lakukan secara offline sambil silaturahim dan lain-lain. Kemudian dua, menguatkan kepedulian dalam menjawab tantangan dengan membentuk kegiatan bersama lembaga lain yang relevan. Kita harus ingat bahwa kolaborasi itu yang merangkul dan saling memberi. Jadi ini dibutuhkan untuk bagaimana menguatkan kepedulian secara bersama. Kemudian membuat panggung Ristek, artinya acara itu kita bentuk dalam bahasanya itu panggung. Nah, walaupun dilaksanakan secara online, ya, tapi paling tidak kita bisa melihat bagaimana UIJ punya lembaga riset. Kemudian universitas lain juga menjaga riset ini yang perlu kita manfaatkan. Potensi-potensi kader kita dari kami di MD juga banyak sekali ahlinya, banyak peluang-peluang riset, apakah itu karya yang sifatnya itu dari berangkat dari desa ke kota, karya dari industri, karya dari berbagai teman-teman di perguruan tinggi maupun yang di UMKM, itu juga perlu kita kolaborasikan. Kemudian forum seni dan budaya ini untuk melengkapi bidang Ristek dan Sosbud kami Jatim, kemudian menangkap peluang riset di Indonesia. Hari ini Badan Riset Nasional juga terbentuk, tentu ini menjadi peluang juga untuk kolaborasi kita nanti dengan UIJ, kemudian dengan Badan Ristek, dan kemudian dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, kemudian dengan Dinas Pendidikan dan Riset Teknologi di Jawa Timur, dengan lembaga lain, kita juga perlu menangkap itu. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan dari Ristek dan bidang Ristek dan Sosbud kami Jatim. Sekaligus saya menyampaikan ini dan buat acara ini untuk mengajak ke generasi muda, generasi lintas generasi pun
untuk bagaimana kita sadar akan perubahan era ini yang harus kita tangkap, kemudian kita wujudkan, implementasikan dalam kolaborasi bersama untuk kemajuan bersama. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kanda Badrus, Kanda calon rektor. Untuk berikutnya mungkin Kanda di sini sudah hadir juga salah satu presidium dari Majelis Wilayah kami Jatim, Kanda Agus Mahfud. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Kanda Agus Mahfud? Halo. Halo, mungkin bisa di Mas Jamal sinyalnya lagi gangguan ya, Mas Jamal ya. Halo, tes. Oh iya, oke. Ya. Monggo Kanda Agus. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Laude, Bu Leli, Mas Badrus, Presidium, Koordinator Presidium, Mas Edi Purwanto, Mas Edi Ortega, Mas Zamal, Mas Awang, dan semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini merupakan kesempatan action pertama dari Ristek dari MW Kahmi Jawa Timur. Ini merupakan sebagai modal untuk membangun 5 tahun ke depan. Sebetulnya pada kesempatan ini ketika majelis daerah bisa bergabung, maka mungkin diskusi ini tidak cukup hanya sebatas mungkin di Zoom ini. Tetapi selanjutnya secara teknis bisa untuk membuat berbagai kegiatan teknis pasca ini. Jadi kekuatan Kahmi Jawa Timur itu dan Majelis Daerah Kahmi Jawa Timur akan lebih survive ketika Majelis Wilayah dan Majelis Daerah bersinergi, wacana diaktualkan dalam berbagai taruhlah riset pertama terkait dengan kebutuhan kita bersama. Apa yang disampaikan oleh Mas Badrus tadi bahwa misalkan riset kebutuhan kepemimpinan yang hari-hari ini tentunya di HMI diuji apakah mampu untuk bersinergi antara semua kekuatan, bagaimana saling menguatkan membangun HMI, bukan saling menjatuhkan atau misalkan saling menjegal. Yang terjadi kan seakan-akan berbicara di HMI itu kan sudah final dan tidak akan ada dunia selanjutnya, padahal HMI itu kan proses. Sehingga pada kesempatan ini Mas Jamal ketika dilanjutkan untuk misalkan terkait dengan riset-riset tadi itu akan sangat menarik, bahkan mungkin ada trik-trik bagaimana misalkan meraih berbagai program yang ada di Ristek BRIN itu sendiri atau di Kemenristek Dikti sekarang ini. Karena bagaimanapun setiap tahun dipastikan ada berbagai riset yang ditawarkan ke publik dan secara kelembagaan kami belum mampu atau tidak diperbolehkan untuk mengambil bagian dari itu. Padahal sebetulnya ketika ada berbagai judul proposal yang ditawarkan, apalagi kan kalau kita ngomong Kahmi, tidak semuanya dosen. Tetapi gagasan-gagasannya pasti banyak. Gagasan-gagasan yang banyak itu ketika dielaborasi dan Kahmi bisa taruhlah diberi ruangan, itu akan lebih bagus. Apalagi misalkan kalau tidak mungkin bisa bersinergi dengan UISI untuk menghadirkan berbagai
riset-riset tersebut. Yang kedua bahwa tradisi yang ada di KAHMI itu atau di HMI lah, sementara ini agak berbeda dengan idealitas insan cita itu sendiri. Memang kalau kita melihat pada ruangan ini merupakan autokritik bagi kita bersama. Memang hanya 20 peserta dan di di live dari streaming itu ada beberapa juga. Tetapi seandainya seluruh komponen tidak hanya KAHMI tetapi juga HMI sangat tertarik untuk membesarkan terkait dengan dunia riset, terkait dengan dunia pengetahuan, itu akan lebih bagus lagi. Mungkin itu merupakan catatan bagi kita bersama, bagaimana teman-teman yang non-akademis selanjutnya nanti bisa terakomodir untuk mengembangkan pertama KAHMI secara kelembagaan, kedua tentunya untuk membangun umat dan bangsa, sehingga terkait dengan riset itu tidak seakan-akan bukan dimanipulasi sih, seakan-akan hanya miliknya perguruan tinggi atau miliknya kampus saja. Majelis wilayah KAHMI, majelis daerah KAHMI sebetulnya bisa untuk melakukan itu. Sementara itu Mas Jamal, mungkin untuk tambahan nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Matur nuwun Kanda Agus Mahfud. Untuk sesi tanya jawab, sesi diskusi, kami persilakan kepada peserta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo. Kanda, saya Bayu Bintoro dari Malang. Saya beberapa kali mengikuti diskusi terkait dengan UIC, termasuk juga ada Prof. Laude. Beberapa waktu yang lalu juga saya sarankan kepada adik-adik saya untuk masuk ke UIC. Melihat ulasan yang barusan tadi itu, saya menjadi tertarik untuk bertanya terkait kemungkinan kalau saya lanjut kuliah di UIC. Itu untuk saya sendiri. Dengan konsep pembelajaran yang jarak jauh, saya sendiri alumni teknik elektronika di Universitas Negeri Malang, pengurus cabang belasan tahun yang lalu. Sekarang dari kami, saya sangat tertarik untuk mengikuti atau kemudian ikut, kalau misalkan memungkinkan, kuliah di UIC lagi, gitu. Melanjutkan kuliah S1 saya di UIC, karena saya masih Diploma 3. Dan sekarang saya banyak beraktivitas di penerbitan di PT Bukmat Indonesia yang kemarin juga kita kembangkan ke arah digital. Kita juga menggarap blockchain untuk, termasuk juga kita ngerjakan non-fungible token NFT terkait dengan grafis-grafisnya. Nah, ini saya ingin menjajaki kemungkinan untuk melanjutkan kuliah di UIC. Mungkin ini pertanyaan buat Ayunda Meli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Yunda mau dijawab sekarang atau kita kumpulkan dulu pertanyaan? Oh, boleh. Mau langsung dijawab? Oke, silakan. Kalau mau gabung semester ini masih ada waktu sampai 2 hari lagi untuk daftar. Cukup lewat isi Google Form. Nanti boleh hubungi, saya kasih nomornya ya. Lewat Google Form diisi saja. Biasanya 1 hari kemudian akan dihubungi untuk penjelasan ujian. Nanti awal Oktober ujian, insya Allah minggu kedua Oktober sudah bisa ikut gabung kuliah. Ya, kita kan baru memulai juga, baru hari Senin kemarin, gitu ya. Kalau prodinya sudah bisa lihat ya di di medsos dan website kita. Jadi silahkan. Apa nih kalau background-nya begitu biasanya apa? Bisnis digital ya? Atau informatika ya?
Ya saya ini backgroundnya buku-buku ini yang kami terbitkan. Kami termasuk penerbit nasional. Kebetulan saya sendiri direkturnya PT Bukmat Indonesia. Alhamdulillah. Keren. Dan juga kita ambil produk teknologi yang namanya token UMKM. Dengan blockchain Wave. Mas Bayu langsung wisuda aja, Mas Bayu. Ya, terima kasih Ayunda Leli untuk Mbak Leli, coba lihat saya boleh mohon informasi terkait dengan mahasiswa kita. Saya gimana Mbak Leli? Siap. Mbak Leli barangkali dikasih informasi berapa persen peta yang dari D3 atau D4 dan peta mahasiswa kita ada yang dokter sudah ikut kuliah lagi. Iya. Ada yang betul. Itu fakta itu. Iya, dari tingkat pendidikan ya yang sudah S1 sudah ada beberapa, dokter juga ada 2 atau 3 orang begitu ya yang sudah yang dosen di Sumatera Barat di Tanah Tinggi Tanah Datar ada 1, di mana lagi ada ya, masing-masing dengan motivasinya ya, tapi saya kira UISI terbuka untuk semua, kita tidak membatasi usia. Jadi kalau dari statistik kita 20% itu di atas 40 tahun mahasiswa kita. Jadi yang di bawah 25 tahun itu memang masih tetap paling banyak, 42%. Selebihnya di antara 30 40 begitu ya. Jadi memang ini variasi mahasiswanya luar biasa. Kita kalau kemarin minggu kemarin kita baru menyelesaikan menyebutnya pekan ta'aruf ya, atau semacam mapram atau ospek ya kalau anak sekarang. Itu biasanya kita kan ngelihatnya semuanya kinyis-kinyis gitu ya. Nah, kalau ini kita macam-macam. Kunyus. Kunyus. Ya, tapi artinya semua bisa match gitu. Ya, mudah-mudahan bisa lancar, karena itu semester 1 ini kita memang proses transisi untuk menyamakan begitu ya digital talentanya, sehingga semester kedua baru siap untuk mereka menerima DSTLS itu. Jadi semester 1 ini kalau di beberapa perguruan tinggi negeri yang banyak mahasiswanya menerima dari berbagai daerah, itu biasanya ada tahap matrikulasi kan disebutnya 1 tahun, itu biasanya 1 tahun matrikulasi, dan itu intinya untuk menyamakan frekuensi dan kemudian memulai nanti dengan titik yang sama. Nah, kita juga demikian, sehingga semester 1 ini perkuliahannya juga masih dengan Zoom, karena itu tadi itu saja masih beberapa masih terkendala begitu ya. Karena itu kita coba buat satu proses transisi ini, sehingga nanti insya Allah semester 2 nanti sudah siap semua. Kira-kira begitu. Kalau Mas Bayu ya tadi namanya ya, MIA1, wah ininya aja, akun namanya aja udah sudah digital. Saya tulis nomor saya di chatroom ya, silakan kalau nanti emang mau terima kasih. Penjelasan ini Mas Bayu langsung diterima jadi mahasiswa ini. Ikut Zoom sekali langsung jadi mahasiswa. Monggo, ada pertanyaan dari peserta lainnya? Oke, saya pikir sudah. Ada yang raise hand tuh. Oh ya, silakan. Silakan Pak Kanda Mufid Dahlan. Beliau adalah Ketua Bidang Pendidikan. Monggo, Kanda Mufid Dahlan. Sebentar, saya minggir sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, yang saya hormati Pak Rektor, Mbak Leli, juga Pak
Korpres MB Jawa Timur, Pak Edi Ortega, semua kolega. Kebetulan saya di bidang pendidikan, ya, dan salah satu program kerja dan penjabaran dari rekomendasi salah satunya adalah mensupport untuk berdirinya UISI. Sehingga kemarin alhamdulillah teman-teman MB yang periode sebelumnya dan teman-teman yang baru meskipun waktu belum pilih bersama-sama mengupayakan bagaimana UISI ini kita support. Ya, kebetulan Mbak Siti Zuhro juga sebagai motornya yang ada di sana dan ya alhamdulillah setidaknya bisa obrak-obrak teman-teman yang ada di Jawa Timur. Terus terang saya sampaikan luar biasa kelahiran UISI ya, dari visi misi dan lain sebagainya, dan salah satunya adalah dari tingkat kelahirannya itu memang agak setengah terlambat, artinya untuk menjemput mahasiswa baru karena posisi bulan berdirinya UISI itu perguruan tinggi swasta itu sudah gelombang yang ketiga, sehingga kemarin saya juga sempat ya bukan pesimis ya harus mensupport, bagaimana bisa mensupport teman-teman yang ada di UISI yang sudah berupaya untuk tetap berjalannya UISI. Sehingga kemarin alhamdulillah kalau tidak salah hampir 30-an itu yang dari Jawa Timur ya, Leli ya. Catatannya sih 39. Ya, kita lagi tunggu ya, nih. Kemarin saya ada kirim satu itu yang Akbar itu sudah Akbar. Kebetulan dia adalah putra dari salah satu Kahmi juga yang ada di Mojokerto, dan kemarin alhamdulillah. Cuma informasi untuk perpanjangan penerimaan ini saya baru dengar, sehingga kebetulan saya ini posisi lagi ada di Makassar dan sekitarnya, mungkin nanti bisa komunikasi dengan teman-teman juga untuk diskusi mengenai bagaimana mensupport UISI. Terus untuk selanjutnya, karena sudah menjadi komitmen MB Jawa Timur untuk mensupport UISI, ya, kita juga perlu nanti berkolaborasi dengan tentunya seizin dari Pak Korpres dan Presidium yang lainnya. Apa yang disampaikan di dalam catur dharma tadi itu nanti ya mudah-mudahan kita bisa mensupport dan berkolaborasi di sana, karena terus terang nanti kami juga butuh masukan dan butuh juga barangkali nanti support dari teman-teman yang ada di UISI untuk membackup program-program yang ada di MB Jawa Timur, khususnya nanti yang ada di bidang pendidikan. Ya. Jadi sebagai salah satu contoh, misalkan kita ada program untuk digitalisasi pondok pesantren, ya, sehingga nanti bagaimana bentuk apa yang harus didigitalisasikan, materi-materi yang ada di pondok pesantren, nilai-nilai yang ada di pondok pesantren, ini nanti kita insya Allah ya butuh support dari teman-teman yang ada di UISI. Ya. Jadi ini barangkali nanti bisa menjadi pembuka bagaimana kita bergerak bersama-sama dengan teman-teman yang ada di UISI. Terutama tadi sudah disampaikan dalam catur dharma, ya, termasuk tadi ada tentang riset tentang keislaman keindonesiaan, ya, termasuk pertanyaan bagaimana peserta mahasiswa UISI ini otomatis jadi HMI ataukah bagaimana